Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Rudi Santoso, MHI MH, selaku dosen pengampu dan teman-teman saya yang saya banggakan. Di kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zenia Hairunisa dari kelompok 3 dan rekan-rekan saya yang bernama Anastasia, Arifina, dan Arif Miftahudin. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Demokrasi dan Teori Praktik. Untuk saudara Arif Miftahudin, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Miftahudin. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Prosedur demokrasi yaitu pemilu, suksesi kepemimpinan, dan aturan mainnya. Tetapi harus dilakukan secara santun dan beradab, yakni melalui proses demokrasi yang dilakukan tanpa paksaan, tekanan, dan ancaman dari oleh siapapun, tetapi dilakukan secara sukarela, dialogis, dan saling menguntungkan. Unsur-unsur inilah yang melahirkan demokrasi yang substansial. 4. Norma kejujuran dan kemufakatan. Suasana masyarakat demokratis dituntun untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat, untuk mencapai kesepakatan yang memberi keuntungan semua pihak. Karena itu, faktor ketulusan dalam usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang baik untuk semua warga negara merupakan hal yang sangat penting dalam membangun tradisi demokrasi. Prinsip erat ini kaitannya dengan bahan musyawarah seperti telah dikemukakan sebelumnya. Musyawarah yang benar dan baik hanya akan berlangsung jika masing-masing pribadi atau kelompok memiliki pandangan positif terhadap perbedaan pendapat orang lain. 5. Kebebasan nurani. Persamaan hak kewajiban pengakuan akan kebebasan nurani atau freedom of conscience, persamaan hak dan kewajiban bagi semua, merupakan norma demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada etikat baik orang dan kelompok lain. Norma ini akan berkembang dengan baik jika ditopang oleh pandangan positif dan optimis terhadap manusia. Sebaliknya, pandangan negatif dan pesimis terhadap manusia dengan mudah akan melahirkan sikap dan perilaku curiga dan tidak percaya kepada orang lain. 6. Trial and error atau percobaan dan salah. Dalam berdemokrasi, bukanlah suatu yang telah selesai dan siap saji, tetapi ia merupakan sebuah proses tanpa henti. Dalam kerangka ini, demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik berdemokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Ritananda ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Arif Miftahudin. B. Pilar demokrasi. Pilar demokrasi adalah prinsip tres politika, yaitu sebuah prinsip yang membagi kekuasaan menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun 10 pilar-pilar demokrasi yaitu 1. Kedaulatan rakyat, 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah, 3. Kekuasaan mayoritas, 4. Jaminan hak-hak minoritas, 5. Jaminan hak-hak asasi manusia, 6. Persamaan di depan hukum, 7. Hukum yang berkeadilan, 8. Pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi, 9. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang ke-10, dikembangkannya nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Selanjutnya, ada sejarah demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik atau sistem pengambilan keputusan di dalam suatu lembaga organisasi dan negara, yang seluruh anggotanya atau warganya memiliki jatah kekuasaan yang sama besar. Demokrasi dicirikan oleh 2 keunggulan yang secara hakiki membedakannya dari bentuk-bentuk pemerintahan sebelumnya, yakni mampu menjadi penengah di dalam lingkup masyarakatnya sendiri dan diakui kedaulatannya oleh suatu kerangka kerja legalistik dari negara-negara berdaulat yang serupa. Pemerintah demokratis lazimnya dibanding-bandingkan dengan sistem pemerintahan oligarki, sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh segelintir warga negara, dan sistem pemerintahan monarki, sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh satu orang penguasa tunggal. Demokrasi dalam bentuk purba pada umumnya dikait-kaitkan dengan iktihar bangsa Yunani dan Romawi kuno, bangsa-bangsa yang dianggap sebagai pendiri peradaban dunia barat oleh
para cendekiawan pada abad ke-18 yang mencoba memanfaatkan eksperimen-eksperimen demokrasi perdana ini menjadi suatu pola dasar yang baru bagi organisasi politik pasca monarki. Taraf keberhasilan para cendekiawan pembangkit demokrasi abad ke-18 ini dalam mengubah cita-cita demokrasi bangsa Yunani dan Romawi kuno menjadi pranata politik yang paling banyak diterapkan di dunia selama 300 tahun selanjutnya memang sukar untuk dinafikan. Meskipun alasan-alasan moral yang kerap mereka gunakan untuk membenarkan upaya tersebut mungkin saja masih dapat diperdebatkan. Meskipun demikian, titik peralihan kritis dan sejarah yang dikatalisasi oleh kebangkitan kembali cita-cita dan pranata-pranata demokrasi secara hakiki metamorfi abad-abad selanjutnya dan telah mendominasi bentang dunia internasional semenjak runtuhnya kekaisaran yang tersisa sesuai Perang Dunia Kedua. Demokrasi perwakilan di zaman modern mencoba menjembati kesenjangan antara fitrah manusia menurut Thomas Hobbes dan cengkeraman otoritas melalui kontak-kontak sosial yang melindungi hak-hak warga negara, membatasi kekuasaan negara, dan menjamin terselenggaranya kedaulatan rakyat melalui hak suara. B. Demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia secara umum, hingga khususnya di Indonesia mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding fathers kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Selain itu juga, proses ini menggambarkan perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai saat kemerdekaan Indonesia, berdirinya Republik Indonesia Serikat, kemunculan fase kediktatoriatan Soekarno dalam Orde Lama dan Soeharto dalam Orde Baru, hingga proses konsolidasi demokrasi pasca reformasi 1998 hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifina selaku moderator ketiga akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang selanjutnya, yaitu tentang unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Beberapa unsur penting penopang tegaknya demokrasi antara lain: yang pertama negara hukum, yang kedua masyarakat sipil, dan yang ketiga aliansi kelompok strategis. Yang pertama yaitu negara hukum. Negara hukum memiliki pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua, masyarakat sipil. Masyarakat sipil atau masyarakat madani adalah masyarakat dengan ciri-cirinya yang terbuka, egaliter, bebas dan dominasi dan tekanan negara. Masyarakat sipil merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Yang selanjutnya yaitu aliansi kelompok strategis. Komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekanan atau kelompok kepentingan termasuk di dalamnya. Pers yang bebas dan bertanggung jawab. Partai politik merupakan struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan politiknya. Ketiga jenis kelompok atau asosiasi ini sangat besar peranannya terhadap proses demokratisasi sepanjang organisasi ini memerankan dirinya secara kritis. Hal yang tidak kalah pentingnya bagi tegaknya demokratis adalah keberadaan kalangan cendekiawan dan pers bebas. Kaum cendekiawan, kalangan sivitas akademika kampus, dan kalangan pers merupakan kelompok penekan yang signifikan untuk mewujudkan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Bersamaan dengan kelompok politik, kelompok dua terakhir ini dapat saling bekerja sama dengan kelompok lainnya untuk melakukan oposisi terhadap pemerintah manakala ia berjalan tidak demokratis. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.